Alhamdulillah. Oke. Kaifa halukum jami'an? Ya khair wa Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi wa wafa amma ba'du. Puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ini bisa kembali bertemu ya bersama adik-adik kelas 8 ya MTS Nailul Kiram. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai isim fi'il huruf. Ada yang masih ingat? Tidak ya. Lupa Ustaz. Oh, silakan. Lupa. Oh, lupa ya. Oke. Untuk review dulu ya, untuk isim itu adalah kata benda. Kemudian kalau fi'il itu kata kerja, kalau huruf itu adalah satuan atau partikel yang menggabungkan antar isim atau fi'il. Paham? Ya, oke. Untuk sekarang ya kita akan belajar mengenai yaumiyatuna. Akan tetapi sebelum itu saya akan mengabsen dulu ya. Takutnya ada yang nggak hadir. Yang pertama Akbar ada? Nah, untuk itu kalau kita gunakan bahasa Arab ya, kalau misalkan ya gitu, kalau cowok hadir, kalau cewek hadiroh. Kalau misalkan yang nggak ada jawabannya maafi ya. Kalau ada yang sakit berarti marin. Akbar satu ya? Hadir. Hafiz? Hadir. Set Dendra? Hadir. Nur Malasari? Maafi. Limanda Lang Kahdur Hadaleum? Bikhair alhamdulillah. Kenapa dia nggak hadir? Alhamdulillah. Sakit ya. Baiklah, sebelum kita ke materi, nabda dirasatan al-yaum bikiraatil basmalah jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, Bapak di sini akan membagikan untuk kalian, untuk yang kalian pelajari pada kali ini. Ini silakan dibagikan. Kamu yang di kelasnya apa? Terima kasih Ustaz. Ya, sampai bagian dulu ya. Syukur. Silakan dilihat dulu. Sebelum itu kita akan sekarang masuk ke bab 2 ya, ada susani tentang yaumiyatuna. Ada yang tahu apa itu yaumiyatuna? Kegiatan sehari-hari. Bagus, Setelah kegiatan sehari-hari. Jadi dari mulai kita tidur atau bangun tidur sampai tidur lagi itu disebut yaumiyatuna. Silakan di situ ada gambar ya. Nanti akan Bapak bacakan, kemudian nanti kalian ulangi ya. Ada nggak gambarnya? Ya. Oke, nanti saya baca kemudian ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana astaiqidu minan naum fi rabi'ati sabah. Ana Astaiqidu minan naum fi rabi'ati sabah. Yang tahu artinya? Tahu. Apa? Saya bangun tidur Ya. Minan naum di malam hari ya fi rabi'ati sabah. setelah Birobiatis sobahan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Oke, bagus. Ada yang bisa melengkapi? Nggak tahu. Wah, kamu jarang baca buku ya? Harus baca. Ini kalian udah kelas 8 ya, harusnya udah mahir. Wang tabi mahir laisa bil Bang ya. Jangan terlalu banyak bermain membaca buku. Oke, yang pertama itu artinya ana astaiqidu minan naum fi rabi'at sabahan. Saya bangun tidur pada jam 4 subuh. Itu. Di sini ada yang bangunnya jam 4? Saya jam 3 Ustaz. Jam 3, Masya Allah. Mumtaz ya. Masya Allah. Kalau habis jam berapa bangunnya? Setengah 4 Ustaz. Oke, saya kira wah, kamu kesiangan ya. Kamu ketawa dulu. Oke, yang kedua ada itu ya kurang jelas ya tulisannya, itu kesalahan yang fotokopi. Ya Ustaz. Silakan ikuti per kata. Ana astahimu bil hamami bidusi. Ada yang tahu artinya? Anak saya Ya. saya Astahimu apa?
mandi Oke, mandi. Fil hamam. di kamar Di mandi kamar mandi. Bidusi. pagi hari di pagi hari Bukan. bukan Ada yang tahu? Lengkap nih. Masih. Ada itu artinya setelah bekerja. Bukan. Setelah bekerja. Bidusi itu menggunakan shower. oh ini ada shower ya Ya, itu kan ada shower di Iya, dalam. Ustaz. Nah sekarang mah udah zaman milenial, Iya. nggak pakai gayung lagi. Oke, kebiasaan lanjut. Ustaz di sini pakai kayu Oh iya, saya mengerti kok. Yang gambar ketiga itu ada tuh lihat tuh ada anak yang lagi gosok gigi ya. Silakan ikuti lagi. Anak nadifu Anak ibu asnanai asnanai bil kursa. bil kursa. Dan artinya Sikat gigi ya saya sikat gigi, saya membersihkan gigi dengan pasta gigi. dengan sikat Dengan gigi. sikat Ya, gigi. gigi. Jadi bil kursa itu sikat gigi. Ya, bagus. Itu sebenarnya kamu belum menjawab. Kemudian yang selanjutnya ana ujafifu Anak ujabiru bimuzafifi sya'ri. bimujas Ya bisa. Ada yang tahu artinya apa? saya mengeringkan rambut Ya. dengan memakai pemberi rambut Oke, bagus. mantap. Habis. Wah. Yang terakhir Ustaz. Ya, bagus ya. Kemudian di situ ada yang gambar yang sedang makan. Ada nggak? Ada. Coba silakan ikuti. Ana atana walul futur Anak Awal futur bisa. bisa. Yang itu artinya? Saya makan Ya. di siang hari. Saya kalau futur tahu artinya sarapan. Ada jam. Jam 6. Silakan dilihat lagi kosakatanya ya. Silakan lihat gambar-gambarnya lagi. kurang jelas sekali Ya, benar ya. Pas kacamata. Salah ketika pakai topi. Oke, lihat lagi itu ada yang gambarnya yang itu yang pakai baju. Ada? ada Ustaz. Ana artadi Anak tadi malah bisa madrasah. Malah bisa madrasah. Ada yang tahu artinya? saya Saya memakai baju memakai baju sekolah atau saya memakai Memakai seragam seragam sekolah sekolah. gitu ya. Kemudian ada ana adhabu anak lalu ila mauqifil hafilah. bila mau kifil afilah. Dan itu artinya Saya Saya naik bis saya pergi ke sekolah. nah bukan sekolah ya. Mauqif itu tempat, hafilah itu bis. Tempat bis apa jadi maksudnya? Ada. Saya pergi ke Ada. Oke, dilihat coba lagi dari awal. Itu, nah tadi kan temanya itu yaumiyatina. Yaumiyatina itu adalah kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, bisa dilihat itu ada bahasa mada ta'mal. Dan itu artinya apa? Ada. Mada ta'mal itu bagaimana pekerjaanmu. Bisa dilihat, ini kan menggambarkan kita dari pertama bangun tidur ya, terus mandi, terus juga menyikat gigi, mengeringkan rambut, memakai baju, sarapan, kemudian berangkat. Ya. Jadi kalian juga harus mencontoh di gambar ini ya. Jadi kalian juga harus bangun pagi jam 4 ya, kemudian mandi dan jangan lupa sikat gigi, mengeringkan rambut, memakai baju dan jangan lupa sarapan. Tidur lagi habis sholat subuh. Aduh, jangan gitu kamu, nanti kebiasaan. kebiasaan Nah di sini ada sebenarnya dua lagi ya. Nah ini aktivitas kalian setelah pulang. Di situ gak ada kelewat salah itu fotokopinya. Silakan diikuti ya. Ana usyahidu Anak Usaidu atilfaz Atilfaz mustalqiyan. Mustalqiyan. Dan itu artinya anak ini gambarnya yang ini bisa lihat. anak Saya usyahidu apa menyaksikan atau menonton atilfaz televisi mustalqiyan. Dan itu mustalqiyan di ruang
Bukan. Di ruang Mustalqiyan itu sambil berbaring, sambil rebahan. rebahan. Iya. Oke, satu lagi ya. Ada anak atau silakan isi lagi. Anak atau roksi alal wisadah wa anamu. Ada yang tahu artinya? Saya ada tuh artinya ada kayak gini. Wadatu al-qalam alal maktab. Apa itu wadatu? Kamu yang kesiangan silakan masuk. Oh ini Ustaz, Kamu kemana dulu kesiangan? tadi lupa Ustaz ini Kamar bicara kamar mandi. Jadi gimana sih ketua kelasnya kok? Sakit Saya perut, ketinggalan, Ustaz. saya ketinggalan. Kamu ketinggalan ya, nanti ke depan ya. Siapa Ustaz? Ya, silakan. Mau buku nggak? Siap tidak? Oh ya, ini. Memang mau latihan siap-siap. Siap ya? Ya Ustaz. Tadi apa? Wadotu apa? Saya Meletakkan. Jadi saya meletakkan. Roksi atau roksi? Roksun? Rois atau rois? Rois pemimpin atau kepala. Jadi saya meletakkan kepala saya kalau di sana tuh di atas wahanamu dan saya ketiduran. Gitu. Jadi awalnya itu meletakkan sengaja, tapi ketiduran. Gitu ya. sekolah Ustaz. Orang sekolah kan capek ya. Gitu ya. Siap Ustaz. Oke, sebelum dilanjut, silahkan dilihat dulu gambarnya. Barangkali ada yang ditanyakan. Oh ini Ustaz, ada yang ditanyakan baru datang katanya. Mana? Tidak kasual? Nah, Ya, tulab al-aiza. tidak Ustaz katanya. Lah. Lah. Oh, lah bahasa. Sudah mengerti katanya Ustaz. Baik. Baik. Thumma nata'alam ba'da ta'alam tu al-mufradah al-yawmiyah. Thumma nata'alamna al-jumlah ay al-jumal. Ada yang paham nggak? Tadi saya ngomong nggak tahu nggak? Paham Ustaz, paham. Gimana? Coba kamu Umar jelasin yang saya ngomong tadi. Baik Ustaz kurang ngerti. Jadi tadi kan kata saya indah kasual, apakah ada pertanyaan? Kata kalian nggak ada. Jadi baik tadi itu kan kita mau belajar tentang mufradat. Kemudian kita akan belajar tentang jumlah. Tahu jumlah? Jadi jumlah itu rangkaian kata. Contoh gini, ya ini papan tulis. Papan tulisnya sangat menghilang sekali. Kelihatan nggak? Kelihatan. Toli, Bun. mahirun. Oke, lihat dulu ya. Tadi kita kan pada kali ini akan belajar tentang jumlah. Jadi jumlah itu seperti kan kalian kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang isim fil huruf. Nah itu tadi disebutnya tuh satuan kata. Nah jadi ini satuan kata, ini satuan kata. Jadi kalau ini semua ya, kalau ini semua, nah ini disebutnya jumlah. Oh, Ustaz, ya. Kamu kemana dulu? Tadi habis bantuin orang tua. Oh iya, bagus. Silakan lanjut ya. Dari sini katanya Pak. Lain kali jangan kesiangan ya. Kamu udah ketinggalan satu materi. Maaf Pak. Oke. Ini bawa kopi Ustaz. Bawa kopi. Wah, kamu bawa kopi ya? Buat Bapak buatnya. Oh iya, makasih. Ya, makasih ya. Ini bukan jilbab ya? Masya Allah. Makasih ya. Masya Allah. Oke, kita kembali. Pas malam harus ngopi Ustaz. Biar gak ngantuk ya. Ya Ustaz. Oke, lihat ya. Ulangi lagi. Tadi kita akan belajar tentang jumlah. Jadi jumlah itu adalah rangkaian kata. Oke. Lihat, di sini ada berapa kata? 2. 1,
Tolibun. Dua. Mahirun. Ada yang tahu artinya tolibun apa? Murid. Murid. Mahasiswa. Mahasiswa. Apalagi? Ada? Pelajar. Sinonimnya. Terus ada lagi? Siswa. Siswa. Oke. Siswi. Kalau itunya. Nah, ini mah gak ada tanya. Iya, nah. Kalau ini mahirun, tahu artinya apa? Pandai. Oke, kamu pandai ya ternyata. Amin. Tolibun mahirun. Siswa itu Pintar. pintar, pandai, cerdas ya. Jadi saya harapkan kalian juga menjadi atulab al-mahir. Amin ya Rabbal alamin. Oke ya, ini nah disebutnya tuh jumlah. Akan tetapi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu jumlahnya ismiyah. Karena di serangkaian kata itu ada fi'liyah, ada ismiyah. Pusing nggak? Pusing. Oke, Ustaz jelasin ya. Ya, Ustaz. Kalau fi'liyah, nah fi'liyah ada ismiyah ya. Ini ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau jumlahnya fi'liyah itu dari kata fi'lun. Tahu artinya fi'lun? Kata kerja. Bagus. Kata kerja. Anggap aja bagus ya tulisannya. Bagus, Ustaz. Oke, baik. Nah, kalau ismiyah itu dari isim. Ada yang tahu apa isim? Kata sifat. Bukan, kurang tepat. Kata apa? Kalau kata sifat itu keterangan. Benda. Bukan, apa? Benda. Iya, pintar kamu ya. Ternyata kesiangan juga. Mahir Ustaz. Oke, mahir ya. Oke, kalau jumlahnya fi'liyah yang ini, nah itu diawali dengan kata kerja. Kayak misalkan saya sedang mengajar. Ada kata kerjanya enggak? Ada. Ada. Itu sebutnya Fi'il. ya. Jadi gini, ya drusu ustad. Nah ini fi'ilnya ya drusu. Jadi itu fi'il kata kerja. Nah, kalau rangkaiannya kayak gini, berarti ini disebutnya jumlah fi'il. Paham nggak? Paham. Nah, kalau diawali dengan kata benda, nah berarti jumlahnya Ismiyah. Nah, kalau ini tolibun mahirun, siswa itu pintar. Jumlah fi'il atau ismiyah? Ismiyah. Ngerti nggak? Tolibun kan siswa. Siswa kan kerja atau kata benda? Benda. Kata benda. Ngerti? Ustaz. Oke, bagus. Sekarang lihat lagi. Kalau udah ngerti, kita coba ya. Lihat di sebelah kanan itu ada al-jumlah al-fi. Ya, oke. Berarti kan udah paham ya jumlah pilihan. Silakan nanti Bapak baca, kalian ulang ya. Ya tadi at-talib malah bisal madrasah. Ini ya yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Wah, kamu mah kesiangan ya, jadi kan tahu. Oke, ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Siswa memakai baju sekolah atau seragam sekolah. Di situ ada kata kerjanya enggak? Ada Apa? Memakai. Yang mana tuh yang di merah itu kata kerjanya. Nah, jadi kalau diawali dengan apa? Dengan kata kerja, jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Bagus. Lanjut yang kedua. Ya malu Ahmad al-wajibal manjila. Maaf. Ya malu Ahmad al-wajibal manjili. Itu kelihatan nggak? Jelas ya? Soal ulangi. Ada yang tahu artinya apa? Bukan. Ahmad mengerjakan al-wajib. Tahu al-wajib? Kalau sholat itu kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu apa? Sinonimnya? Apa? Keharusan. Bisa. Tapi kalau di sini Ahmad mengerjakan keharusan. Nah, maksud di sini Ahmad mengerjakan tugas di rumah. Kan kewajiban tugas. PR. Iya, PR bagus. Bagus ya. PR sih nggak pernah ngerjain.
Nah, al wajib al manjil itu PR pekerjaan rumah. Gitu ya. Siap Ustaz. Oke. Nah, ini jumlahnya apa? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Oke, kita lihat ke yang itu, yang tabel sebelah kiri ya. Nah, di situ ada at-thalib yang tadi malah bisal madrasah. Silakan baca lagi. Madrasah. Oke. Ada yang artinya? Siswa memakai. Siswa itu memakai seragam. Nah, kalau diawali dengan siswa itu berarti ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Oke, bagus. Lanjut. Ahmad ya'malul wajiba al-manjili. Silakan. Ahmad ya'malul wajiba al-manjili. Manjili ya. Ada artinya? Ahmad mengerjakan tugas rumah. Tugas rumah ya, bukan tugas di rumah. Kalau tugas di rumah itu al wajiba fil manjili. Nah, di rumah kalau al wajiba al manjili itu PR, tugas rumah. Kalau di sini ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Udah bisa bedain ya? Bisa. Jadi kalau ya, Ini kenapa? Kok nama orang dia kata benda Ustaz? iya kan nama orang kata benda. Kan tahu nggak definisi kata benda itu apa? Kata benda itu adalah kata yang tidak diikuti atau tidak disandarkan dalam maknanya itu waktu. Jadi kalau misalkan nih lihat nih ya malu. Nah kalau ya malu itu kan kalau pekerjaan itu pasti ada waktunya, betul tidak? Ada misalkan sudah mengerjakan, sedang mengerjakan atau akan mengerjakan. Tapi kalau misalkan Ahmad, apakah maknanya sedang Ahmad, akan Ahmad gitu kan? Nah itu disebut kata benda. Kata benda, tapi benda itu menunjukkan nama orang. Gitu. Jadi benda itu bukan hanya rumah, bukan hanya masjid, bukan hanya itu, tapi Itu. gitu. Paham? Paham. Ya, bagus ya. Yang bertanya nanti bapak kasih permen ya. Jempol. Kasih kopi aja, Ustaz. Kasih kopi boleh. Udah bisa ya? Ya. Bisa. Oke, kita lanjut. Nih, bisa dibaca nih ketentuannya. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab, dengerin ya, disebut dengan jumlah. Dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk, ada ismiyah, ada fi'liyah, gitu ya. Jadi rangkaian kata itu disebut jumlah. Nah, jumlah itu ada dua bentuknya, ada ismiyah, ada fi'liyah. Kalau ismiyah itu diawali dengan kata Katanya. kalau fi'liyah diawali dengan kata kerja. Oke. Silakan. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya. Ini lebih apa? Lebih kompleksnya, kalau lebih rincinya di sini. Siapa Ustaz? Nih lihat, Mana? itu di bawah. Itu di Kamu jangan ngegas ya. Terus Guru. Dengar, lihat ya, perhatikan. Di sana ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Struktur susunan jumlah isimnya disebut dengan mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada atau sebagai subjek, kemudian ada khobar sebagai predikat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih, Ahmad ya malu. Nah, berarti Ahmad itu sebagai apa? Subjek. Subjek atau mubtada. Kalau yang malu sebagai khobar, sebagai predikat. Bagus. Nah, kemudian lanjut. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah, nah jadi kalau kita mau menyusun jumlah ismiyah harus diperhatikan. Yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Jadi ma'rifat itu khusus. Kalau Ahmad khusus gak? Khusus ya. Ahmad kan Ahmad yang itu pasti kan. Nah kemudian harus rofa. Kalau rofa itu dibacanya harus Ahmadu, jangan Ahmada. Itu paham gak? Nah itu. Kemudian khobar sebentuk isim nakirah dan rofa jika berupa isim. Nah kayak misalkan Ahmad ya malu. Nah jadi kalau kata yang setelah Ahmad itu disebutnya khobar. Jadi kata yang berdampingan dengan mubtada disebut khobar. Itu rofa nggak? Dibaca domah nggak? Domah. Nah berarti bisa dijadikan khobar nggak? Bisa.
Nah, kemudian yang terakhir, khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah dan jamak. Lihat nih, ini pasti agak pusing ya. Nanti Bapak di bab selanjutnya Bapak jelasin. Coba bisa dilihat nih, lihat. Ahmad. Kalau Ahmad itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti kalau mubtada Ahmad sebagai mubtada. Kalau gini lah. Ini saya nggak pusing. Ini tolibun. Tolibun kan siswa. Kalau siswa itu laki-laki atau perempuan? Cowok. Laki-laki ya. Nah, cirinya laki-laki atau tandanya itu gak ada takmar Buto. buto. Kalau misalkan tolibatun itu siswa atau siswi? Siswi. Nah, ini tolibun sebagai apa? Tadi kalau di dalam jumlah ismiyah itu Sebagai subjek. subjek atau sebagai Mubtada. Kalau mahirun ini sebagai apa? Khobar. Khobar atau sebagai Predika. predika. Lihat, ini bentuknya. Nah, kalau laki-laki dalam istilahnya itu disebut mudzakkar. Kalau cewek atau wanita disebutnya muannas. Oke, ini tolibun berarti sebagai Mudzakkar. mubtada. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Oke, ini khobarnya mudzakkar muannas. Muannas. Lihat ada tanya enggak? Mudzakkar. Ada tanya enggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti mudzakkar muannas? Mudzakkar. Tuh kan kata tadi kalau dalam penyusunan jumlah ismiyah antara mubtada dan khobar itu harus sealur. Lihat, ini sama enggak pada rofa atau dhamma? Sama. Nah, kemudian ini sama mudzakkar enggak? Sama. Sama. Nah, berarti ini bisa dijadiin jumlah ismiyah enggak? Bisa. Bisa. Oke, paham ya? Mau. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum selesai, Ustaz ingin kalian menjawab pertanyaan ya, yang bisa nanti acungkan tangan. Jadiin PR Ustaz. Jadiin PR. Ya, coba dulu ya. Nanti yang selanjutnya jadiin PR. Iya, enggak ada dia. Kalau kalian jadi apa? Oke, nanti beli cuanki ya. Masing-masing. Lihat yang di itu tuh yang di tabel hijau. Nanti Ustaz bacain sama terjemahin. Kalian angkat tangan terus jawab ya. Al madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Itu jumlah ismiyah atau pilihan? Bismillah. Angkat tangan. Ismiyah. Ya, siapa nama kamu? Rofi. Oke, Rafiq apa? Hah? Jumlahnya jumlah apa? Bismillah. Iya, bagus. Tepuk tangan dong, Pak Rafiq. Yang lainnya harus kayak Rafiq ya, aduh jangan diam-diam aja. Oke, lanjut. At-talib mujtahidun. Bismillah. Bentar. Oke, langsung ke soal. At-talib mujtahidun. Siswa itu bersungguh-sungguh. Silakan. Ustaz. Oke, bagus. Kalau al-faslu nadifun. Kelas itu bersih. Gimana Chef Hendra? Bismillah. Oke, bagus. Kalau at-thalibani mujtahidani. Dua siswa itu bersemangat. Bismillah. Gimana, Pak? Bismillah. Bismillah. Oke, udah bisa ya? Bisa. Oke, kalian pintar ya. Nah, untuk sisanya Ustaz PR-kan ya. Nanti kalau ketemu lagi sama Ustaz, nanti dikumpulin. Kalau yang nggak ada nanti hukumannya sama ketua kelas ya. Nanti ketua kelasnya di sini Akbar ya. Oh, ada yang kebagian ya? Ini beban dong. Ini satu lagi. Udah Pak Ustaz, udah. Udah enggak apa-apa ya. Jadi otak gua ya, udah nempel. Woi, jago banget. Oke, dari awal sampai akhir sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan ya. Nah, Cukup Ustaz, cukup. 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 Cukup Ustaz, udah pinter. Gimana? Cukup. Gue mau bertanya. Oke, kalau dirasa cukup, Ubama kapa itu bihada, syukran jazilan ala husni timamikum, wa mutaba'atikum wa musyahadatikum, afwan bikum bi'afikum jami'an khoya. Nakhtatim dan sanal yaum bi qiraatil hamdalah jama'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya dari Ustaz, kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.